Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahteralah hidup kita di hari ini, Selasa tanggal 21 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri sebab kita bisa berada di hari ini. Amin. Dan percayalah, sama seperti Dia telah memelihara kita di sepanjang malam yang sudah kita lewati, maka di sepanjang hari ini juga Tuhan pasti memelihara, melindungi, dan memberkati hidup kita. Amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan tetap kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah memasuki hari yang ke-53, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, Karena Kita, Dia Menderita. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang kelima. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Dalam pengajarannya, Yesus menegaskan bahwa Ia harus menanggung penderitaan akibat dosa manusia. Hal penderitaan Kristus ini telah dinubuatkan ribuan tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya sebagaimana tertulis di dalam pasal yang ke-53 hari ini. Firman Tuhan secara tegas menyatakan bahwa upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Kata maut ini berbicara tentang kematian kekal, dan tak satu pun manusia di muka bumi yang bisa menebus dan menyelamatkan dirinya sendiri dari hukum maut, sekalipun ia telah berbuat amal atau melakukan perbuatan baik. Karena dosa, manusia harus menanggung akibatnya, yaitu menerima penghukuman kekal. Namun puji Tuhan, Allah bukanlah pribadi yang kejam, melainkan pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Meski demikian, penderitaan dan kematian pada manusia harus terjadi karena manusia telah berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa Allah tetap konsisten dengan keputusannya bahwa setiap ketidaktaatan pasti mendatangkan hukuman. Namun karena kasih-Nya kepada manusia, Ia rela membayar dosa dan pelanggaran manusia dengan menanggungkan hukuman maut tersebut kepada anak-Nya, yaitu Kristus Yesus. Karena itulah Yesus harus datang ke dunia, menderita dan mati bagi umat manusia. Seperti ada yang tertulis, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam pembacaan kita hari ini, Yesaya pasal yang ke-53, Nabi Yesaya pun menubuatkan tentang penderitaan yang harus Yesus alami demi menanggung dosa manusia. Dikatakan bahwa rupanya bukan seperti manusia lagi. Ia tidak kelihatan tampan dan semarak pun tidak ada. Ia dihina dan dihindari orang, penuh kesengsaraan dan menderita kesakitan. Ia tertikam karena pemberontakan kita dan diremukkan karena kejahatan kita. Ia dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ia terputus dari negeri orang hidup. Semua dilakukannya karena Allah berikhtiar untuk menebus kita dari segala tuntutan dosa, yaitu kematian kekal. Karena dosa manusia, Yesus harus menanggung penderitaan di kayu salib. Perenungan kita pagi hari ini dalam pembacaan Yesaya pasal yang ke-53 ini mengingatkan kita sekali lagi betapa Allah mencintai dan mengasihi kita, sehingga Ia harus menjadi manusia hanya untuk mati di kayu salib demi menebus segala dosa dan pelanggaran kita. Betapa mulia kasih dan cintanya bagi kita. Amin. Karena itu sidang jemaat Tuhan, kemuliaan cinta dan kasih Kristus hendaklah mendapatkan balasan dari kita. Dengan cara kita terus belajar untuk setia, menyatakan cinta dan kasih kita pula kepadanya dengan ketulusan, mengiring dan mengikutnya dengan segenap hati. Mari kita terus belajar untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, sebagai dupa yang menyukakan dan menyenangkan hati-Nya. Kalaupun itu tidak dapat membalas betapa cinta Tuhan dalam hidup kita, tapi paling tidak kita dapat melakukan sesuatu
sebagai sebuah tindakan ucapan syukur dan persembahan terbaik kita atas kasih-Nya yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini membangkitkan gairah cinta dan kasih kita kembali kepada Tuhan. Karena firman Tuhan hari ini mengingatkan kita betapa Dia mengasihi dan mencintai kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini. Dan digenapi firman-Nya yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam pimpinan tangan Tuhan, percayalah kemanapun kaki kanan dan kaki kiri mau melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.